Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Pratama dari Prodi PTI NPM 2153025003. Saya akan membacakan undang-undang tentang pramuka dari pasal 17 hingga pasal 31. Baiklah, saya akan membacakan yang pasal 17. Pasal 17 berisi evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Ayat 2. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. Ayat 3. Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Ayat 4. Evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Ayat 5. Evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Selanjutnya, pasal 18. Pasal 18 ayat 1, akreditas dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. 18 ayat 2, akreditas dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditas sesuai dengan kepramuturan perundang-undangan. Pasal 19 ayat 1. Sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. Selanjutnya, tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui pendidikan penilaian terhadap perilaku dalam pengalaman nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Selanjutnya ayat 3. Sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Selanjutnya pasal 20 ayat 1. Gerakan pramukaan bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Kemudian satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas gugus, depan, dan kuartir. Pasal 21. Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pasal 22 ayat 1, gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Ayat 2, gugus depan berbasis komunitas bagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi, kemasyarakatan, dan komunitas lain. Pasal 23, kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Kemudian pasal 24. Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A bentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal 25 ayat 1, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. 25 ayat 2,
Kuartir rating sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Pasal 26 kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. 26 ayat 2 kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Pasal 27 keperguruan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Perguruan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terikat dengan jabatan publik. Kemudian pasal 28 ayat 1 kuartir rating sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. 28 ayat 2 kuartir rating mempunyai tugas pemimpin dan gerakan pramuka dan kegiatan pramuka di kecamatan. 28 ayat 3 kuartir rating bagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah rating. Kemudian ayat 4 keperguruan kuartir rating dibentuk melalui musyawarah rating. Ayat 5 kepemimpinan kuartir rating bersifat kolektif. Ayat 6 musyawarah rating sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk bertanggung jawab organisasi, pemilihan dan penetapan keperguruan organisasi kuartir rating, dan C. penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 29 kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. 29 ayat 2 kuartir cabang merupakan tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan pramukaan di kabupaten atau kota. Kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Perguruan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Ayat 5 kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. Ayat 6 musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk tanggung jawab organisasi. Yang B pemilihan dan penetapan keperguruan organisasi kuartir cabang, dan C penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 30 ayat 1 kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. 30 ayat 2 kuartir daerah mempunyai tugas pemimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan pramuka di provinsi. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Pasal 30 ayat 4 perguruan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. Pasal 30 ayat 5 kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. Musyawarah daerah dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk bertanggung jawab organisasi. B. Pemilihan dan penetapan keperguruan organisasi kuartir daerah dan penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 31 kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. Yang kedua, ayat kedua, kuartir nasional ini tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. Ayat 3, kuartir nasional bagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat 4, keperguruan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat 5, pemimpinan kuartir bersifat kolektif. Ayat 6,
Kalau musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi untuk A. bertanggung jawab organisasi, B. pemilihan dan penetapan keguruan organisasi kuartir nasional, C. perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan D. penetapan rencana kerja strategis organisasi. Yang terakhir, tepuk pramuka. Saya akhirnya sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada salah saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.